Khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, khawatir, cemas. Menurut istilah dalam Islam sebagai diuraikan dalam kamus tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Sifat khauf ini muncul disebabkan seseorang telah benar akidahnya, berakidah Islam yang meyakini keberadaan Allah dan mengenalnya melalui sifat-sifatnya. Di antaranya adalah Allah yang maha wujud, maha melihat, maha tahu, maha mendengar, dan lain sebagainya. Dengan begitu, karena mengenal Allah dengan baik, dia akan senantiasa merasa diawasi dan akan senantiasa dimintai pertanggungjawaban atas segala yang dia lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah R.A. Fawallahi inni la a'lamuhum billahi wa asadduhum lahu khasyatan. Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling tahu dengan Allah dan paling takut kepadanya. HR Bukhari dan Muslim. Sebenarnya ada satu akhlak mulia lagi yang mengikuti khauf yang harus kita miliki, yaitu raja. Secara bahasa, raja berarti harapan atau cita-cita, sedangkan menurut istilah ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Raja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh ada kecuali mengharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat. Pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, sebagai makhluk ataupun nabi yang memiliki sifat terjadi dari perbuatan dosa secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan mengganggu dengan yang namanya kesalahan atau dosa, baik kesalahan sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam yang lain. Sebuah hadis disebutkan Anasi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khata'u wa khairul khata'iyya tawwabun. Artinya, dari Anas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah akan yang segera bertaubat. HR Ibnu Majah dari Anas. Jenis dan syarat taubat. Jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua, yaitu A. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat, yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, berniat tidak melakukan lagi selamanya. B. Taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia.
Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, berniat tidak melakukan lagi selamanya, membebaskan diri dari hak manusia dan dizalimi dengan cara sebagai berikut. Apabila menyangkut harta dan cara mengembalikan harta tersebut, apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah, mengunjungi khibut, mengguncinya, khibah, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan.